Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali. Dan hari ini kita bersyukur atas cinta Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita. Terutama rahmat hidup, rahmat kesehatan di hari Minggu ini. Meskipun di tengah situasi pandemi ini, kita tetap diberi kekuatan, diberi pengharapan, diberi kebahagiaan hidup yang kita jalani sampai saat ini. Maka mari kita siapkan hati kita untuk menimba inspirasi sabda Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Hampir sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan itu menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusah Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus
masuk ke kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasih Tuhan, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih dimanapun Anda berada. Bacaan hari ini sungguh menjadi peneguh bagi saya, iman saya secara pribadi, dan ajakan bagi kita, dua tokoh yang menjadi kesempatan bagi kita untuk menimba inspirasi, yaitu yang pertama adalah dari Yairus, dan yang kedua adalah seorang yang sudah 12 tahun yang mengalami pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus. Seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan inilah gambaran dua tokoh yang sungguh kisahnya bagi saya secara pribadi sangat menarik. Dan kisah ini bagi saya sungguh-sungguh mengajak kita untuk melihat kedalaman imanku, iman saudara-saudari, semua kita. Apalagi sungguh sangat relevan dengan situasi saat ini. Di tengah pandemi, di tengah situasi wabah virus corona yang semakin meningkat. Maka mari kita lihat apa saja yang menjadi inspirasi bagi kita. Pertama, mari kita menyadari bahwa di bagian yang pertama dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, sungguh dikatakan bahwa percaya saja. Nah, pertanyaannya, apakah kita begitu saja melakukan yang namanya percaya saja? Sering sekali kita percaya, kita mengatakan percaya, tetapi sesudah itu kita mulai ragu-ragu. Kita diajak untuk sungguh-sungguh beriman, percaya. Nah, ini tidak mudah, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Kita mengatakan percaya, lalu orang mengatakan, atau kita bahkan diri kita sendiri pun meragukan iman kita. Apakah Tuhan menyertai? Apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Nah, inilah kita diajak sungguh. Mari Bapak dan Ibu saudara sekalian, situasi ini tidak mudah, tetapi kita diajak untuk menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Percaya saja. Nah, peneguh bagi saya dan bagi kita dalam surat kepada orang Ibrani, berbicara tentang iman, itu menuliskan seperti ini ya. Di Ibrani bab 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman ini membantu kita untuk tadi itu semakin menaruh kepercayaan itu, atau dengan kata lain bahwa dengan beriman kita mampu semakin punya pengharapan hidup yang besar akan penyertaan Tuhan tentunya. Dan dikatakan bahwa dalam kisah tadi, baik itu Yairus dan wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, dengan imannya yang mengatakan, yang wanita 12 tahun mengalami pendarahan, asal ku jamah saja atau asal ku sentuh saja jubahnya, saya menjadi sembuh. Betapa dalam imannya, kepercayaannya. Dan ini tidaklah mudah untuk sampai menemukan iman yang sebegitu mendalam. Dan yang dibutuhkan adalah pertama-tama adalah kerendahan hati. Dikatakan bahwa pertama-tama mereka, kedua tokoh ini, Yairus dan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, datang dan tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kerendahan hati. Dan yang kedua adalah pengalaman
bagaimana kita secara pribadi percaya akan kasih Tuhan. Kepercayaan itu dimurnikan dalam setiap peristiwa hidup kita, apalagi di masa pandemi ini. Sungguh iman kita dimurnikan. Maka apakah kita percaya? Atau juga dalam kisah-kisah yang lain, misalnya Bunda Maria ketika di dalam pesta perkawinan di Kana, Tuhan yang kekurangan anggur, Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Percaya saja. Memang tidak mudah, tetapi inilah gambaran hidup kita saat ini. Dan kita diharapkan untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa tidak hanya sebatas percaya, tetapi upaya atau kemauan diri kita, kemauan dari dalam diri kita untuk bertumbuh. Maka semangat kerendahan hati, keteguhan iman sebagaimana yang disampaikan kepada kita oleh penulis surat Ibrani, iman itu menjadi bukti, dan kita diharapkan di tengah masa pandemi ini pun tetap berusaha, berjuang, dan punya kemauan, kerelaan untuk terlibat, baik itu untuk demi keselamatan diri kita sendiri ataupun keselamatan bagi orang lain. Mari kita mohon agar kita terus percaya, meskipun itu sulit dijelaskan, tetapi wujudnya adalah orang semakin beriman, semakin punya pengharapan hidup yang besar, dan tentu menjadi pribadi yang bahagia. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kiranya hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus beriman, terus percaya, dan terus berjuang menuju jalan yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat bagi keluarga, komunitas, dan seluruh karya dan pelayanan kita, teristimewa untuk mereka yang sakit, yang terdampak virus corona, dan yang mengalami kesulitan hidup. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati.